Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Reaktualisasi Pancasila dan Pembangunan di Berbagai Bidang. Dari kelompok 2, Trimurniati dan Agus Primastio. Reaktualisasi adalah proses, cara, perbuatan mengaktualisasikan kembali penyegaran dan pembaruan nilai-nilai kehidupan masyarakat. Reaktualisasi Pancasila bisa dilakukan dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang terbuka, yang membuka ruang dialog dan interpretasi sesuai dengan kondisi zaman. Menghidupkan Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara mistifikasi terhadap Pancasila itu sendiri, sehingga Pancasila akan mewujudkan menjadi ideologi yang membumi atau down to earth. Langkah yang sangat strategis dalam melakukan proses internalisasi atau pembumian Pancasila adalah melalui proses pendidikan. Sudah selayaknya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan melakukan reformasi kurikulum pendidikan, terutama yang terkait dengan ajaran Pancasila. Kurikulum yang dirancang seyogyanya tidak menitik beratkan pada dimensi kognitif, tetapi juga harus menyentuh aspek afeksi dan psikomotorik. Gerakan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan jika kesadaran masing-masing individu cukup tinggi. Untuk itulah kita mulai dari segala hal demi terus memberadakan Pancasila dari diri kita sendiri terhadap hal yang kecil dan dimulai dari sekarang. Dengan demikian, keterbiasaan kita memudahkan nilai-nilai Pancasila agar tetap dalam setiap dimensi kehidupan. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum di era globalisasi. Yang pertama, di bidang politik, kebebasan terbagikan atau terdesentralisasikan, kesederajatan, keterbukaan, menjunjung etika dan norma kehidupan. Kebijakan politik atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang memperjuangkan kepentingan rakyat, kontrol publik. Pemilihan umum yang lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya. Supremasi hukum. Selanjutnya, 2 bidang ekonomi. Pengaktualisasian Pancasila dalam bidang ekonomi yaitu dengan menerapkan sistem ekonomi Pancasila yang menekankan pada harmoni mekanisme harga dan sosial. Sistem ekonomi campuran, bukan pada mekanisme pasar yang bersasaran ekonomi kerakyatan agar rakyat bebas dari kemiskinan, keterbelakangan, penjajahan, rasa was-was dan rasa diperlakukan tidak adil yang memosisikan pemerintah memiliki aset produksi dalam jumlah yang signifikan, terutama dalam kegiatan ekonomi yang penting bagi negara dan menyangkut hidup orang banyak. Sehingga perlu pengembangan sistem ekonomi Pancasila sehingga dapat menjamin berpihak pada pemberdayaan koperasi serta usaha menengah, kecil, mikro. Selain itu, ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhan, tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan di mana orang lain tidak diharapkan ada atau turut campur. Pilar sistem ekonomi Pancasila yang meliputi 1. Ekonomi etika ekonomika humanistik, 2. Nasionalisme ekonomi dan demokrasi ekonomi, 3. Ekonomi keadilan sosial. 3. Bidang sosial budaya. Aktualisasi Pancasila dalam bidang sosial budaya berwujud sebagai pengkarakter sosial budaya Indonesia yang mengandung nilai-nilai religi, kekeluargaan,
kehidupan yang selaras seimbang, serta kerakyatan profil sosial budaya Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia yang gagasan, nilai dan normal aturannya yang tanpa paksaan sebagai sesuatu yang dibutuhkan proses pembangunan budaya yang dibelajarkan atau dikondisikan dengan tepat dan diseimbangkan dalam tatanan kehidupan, bukan sebagai suatu warisan dari generasi ke generasi, serta menguatkan kembali proses integrasi nasional baik secara vertikal maupun horizontal. Kesimpulan 1. Dinamika dalam mengaktualisasikan nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah suatu keniscayaan agar Pancasila tetap selalu relevan dalam fungsinya, memberikan pedoman bagi pengambilan kebijaksanaan dan pemecahan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agar loyalitas warga masyarakat dan warga negara terhadap Pancasila tetap tinggi. Di lain pihak, apatisme dan resistensi terhadap Pancasila bisa diminimalisir. Tidak ada yang dapat mengelakkan arus globalisasi yang menghampiri kita, bahkan negeri ini. Globalisasi adalah tantangan bangsa ini yang bermula dari luar dan tentunya memberikan tantangan yang mau tidak mau harus dihadapi bangsa ini. Ketika globalisasi tidak disikapi dengan cepat dan tepat, maka hal ini akan mengancam eksistensi kita sebagai seluruh bangsa. Indonesia sesungguhnya memiliki suatu pamungkas yang menyatukan sekian potensi lokal dalam sebuah perahu untuk mengarungi arus globalisasi, yakni Pancasila. Namun dengan begitu derasnya arus globalisasi yang menerpa bangsa ini seakan memudarkan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya dapat diaktualisasikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. 3. Dengan aktualisasi nilai-nilai Pancasila baik secara internal maupun dalam sudut praktik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum, penting untuk membangun komunikasi yang partisipatoris antara pejabat pemerintah dan rakyat agar pelaksanaan nilai-nilai Pancasila tercapai dalam keseimbangan antara pemerintah dan rakyat sebagai elemen yang penting bagi negara. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan dari kelompok kami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.